Salam Rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Trong. Dalam kehidupan ada yang diciptakan dan ada yang menciptakan. Di sini saya ingin membedah, mengkaji tentang pitutur Jawa. Gusti tan kena kinaya ngapa? Apa sebenarnya maksud yang terkandung sehingga leluhur kita terdahulu memberikan sebuah kata-kata pengingat atau pitutur untuk anak cucunya agar mengetahui keberadaan Gustinya. Gusti tan kena kinaya ngapa? Dalam kata-kata ini berarti Tuhan itu wujud yang nyata dan gaib. Bisa dibilang gaib, bisa dibilang nyata. Makanya Gusti tan kena kinaya ngapa? Tidak bisa ditunjukkan salah satu gitu, tidak bisa. Tapi wujud. Kalau kita mengkaji kata-kata ini, wujud Gusti sendiri bisa dibilang saya, kamu, kita, alam semesta, tetapi juga bukan saya, bukan kamu, bukan kita, dan bukan alam ini. Bukan makhluk-makhluk di dalamnya. Karena apa? Karena saling bertergantungan. Saling menghidupi, saling melengkapi. Saling memberi. Dan juga saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Makanya tidak bisa diwujudkan hanya satu gitu, air gitu, tidak bisa. Tidak bisa. Air butuh tempat karena tanah gitu, tidak bisa. Tanah juga butuh tumbuhan, tanah juga butuh manusia untuk mengolahnya. Manusia gitu, tidak bisa. Manusia malah butuh lebih banyak lagi, butuh tumbuhan, butuh air, butuh angin. Makanya tan kena kinaya ngapa? Berarti wujud nyata. Ada yang gaib kah? Ada. Angin ini gaib, tapi menghidupi dan memberi kehidupan. Nah, kalau kita sudah memahami, bisa mencermati, seharusnya yang kita lakukan dalam hidup ini berarti kita itu melengkapi yang lainnya. Di samping kita membutuhkan yang lainnya, kita juga sebagai pelengkap yang lainnya. Agar apa? Manunggal. Bila semua sudah bersatu menjadi satu kesatuan, baru bisa dibilang Gusti. Makanya di dunia ini tidak ada siapa-siapa, semua milik Gusti. Yang ada cuma satu juga, Gusti.
Aku, ya kamu, kita semua ini tercantum dalam satu ruang itu tadi namanya Gusti. Nah, ini konsep ilmu alam. Yang jadi makanan ya harus dimakan, yang memakan ya harus memakan. Apa salah, apa benar, ya ndak ada ukurannya. Karena apa, ya saling melengkapi itu tadi. Nah, kita dijadikan sebagai manusia, kita diberi kelebihan pola pikir, akal pikir. Makanya bisa disebut sebagai pengatur ritme hidup. Karena apa? Kita bisa memanfaatkan hewan, kita bisa memanfaatkan angin, kita bisa memanfaatkan air. Ya, kita harus benar-benar juga menjaga, melestarikan yang menghidupi kita. Kalau dibilang lemah, manusia itu paling lemah sendiri. Agar menjadi satu kesatuan, ya kita jangan membedakan. Kalau semua ciptaan Gusti, ya kita harus menghargai hewan, memelihara air, harus kita pelihara tanah, harus kita pelihara. Karena tanpa mereka kita juga tidak hidup. Dan untuk rezeki sampai kepada kita, kita juga membutuhkan perantara. Kita membutuhkan orang lain yang terkadang mengantar rezeki kepada diri kita. Nah, ini ilmu kehidupan. Tidak tertulis, tetapi bisa kita cermati, bisa kita baca. Apa kita mau membaca diri kita dan alam semesta ini? Apabila kita memang ingin mencari wujud Gusti yang sebenarnya. Nah, berarti apa kita jauh? Kan enggak. Tiap hari sudah menghidupi kita. Kita sendiri yang merasa jauh dari Gusti kita. Kita yang menjauhkan diri malah. Di saat kita ngomong mau mendekatkan diri, berarti kita itu tidak sadar. Kita sudah dihidupi setiap hari. Kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa minum. Makanya dekat cedak tanpa senggolan. Dekat tapi tidak ada gesekan, tidak ada pertikaian. Memang saling membutuhkan gitu. Tidak saling membutuhkan. Itulah kalau kita sadar, kita kembali mengkaji tentang ilmu kehidupan yang sebenarnya, tidak hanya berpedoman dengan tulisan, kita benar-benar membaca ciptaan Gusti yang sebenarnya. Maka di dunia ini tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling mencela, tidak ada yang saling merendahkan, tidak ada penyekat-penyekat. Walaupun keyakinannya berbeda, walaupun sukunya berbeda, walaupun agamanya berbeda. Toh hakikatnya kita cuma satu. Apabila kita sudah menyadari diri kita makhluk ciptaan Tuhan, semua satu. Yang ada hanya Tuhan.
Kita diberi kepercayaan untuk hidup di alam semesta ini. Bagaimana hidupmu, yaitu tergantung kamu. Yang penting kamu sudah diberi kepercayaan, sudah disediakan semua kebutuhanmu untuk hidupmu. Ya terserah kamu mau seperti apa. Itu yang sebenarnya kajian Gusti Tan Kena Kinaya Ngapa. Sinebut tanpa tinulis, bisa disebutkan walau tidak harus ditulis. Karena kalau satu-satu kita tulis semuanya, tidak cukup. Buku mana yang bisa menulis kebesaran Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Sebenarnya kita ini satu kesatuan. Kalau kita merasa sombong dengan diri kita sendiri, loh apa yang mau disombongkan? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau kamu merasa kaya, kamu harus sadar kekayaanmu itu bukan dari dirimu sendiri, itu datang dari yang lainnya. Di saat kita merasa benar sendiri, jangan sombong dulu. Karena kebenaran itu asalnya diucapkan oleh orang lain, bukan dirimu sendiri. Kamu dianggap orang baik itu juga orang lain yang mengucapkan, bukan dirimu sendiri. Kamu terhormat itu yang menghormati orang lain, bukan kamu menghormati dirimu sendiri. Itulah hidup sebenarnya. Saat kita sadar tanpa yang lainnya kita tidak bisa hidup, apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita membuat jarak? Kenapa kita terlalu egois? Sedangkan Tuhan tidak pernah egois. Itulah kajian orang dulu, ilmunya begitu dalamnya, sehingga ajaran mereka yang mereka tanamkan cuma budi pekerti, toto kromo, anggah ungguh, tepo sliro, welas asih, atau bisa dirangkum menjadi akhlak. Kurang dalam apa? Kalau kita pikir mungkin keimanan kita sekarang dengan leluhur kita terdahulu belum ada 1%-nya, belum ada. Karena kita sekarang masih mencari, mereka sudah menemukan. Itulah hebatnya, cerdasnya leluhur-leluhur kita terdahulu, sehingga mereka memberikan kata-kata pitutur sampai sekarang agar mereka juga ingin anak cucu mereka seperti mereka. Dan di saat ajaran itu hilang dari diri kita, ya seperti sekarang yang ada kebingungan. Mendekatkan diri dengan Gusti, mencari Gusti. Kan lucu. Dianya sudah hidup, dia masih mencari. Terus yang menghidupi dia siapa? Yang ngasih makan tiap hari siapa? Yang memberi dia nafas siapa? Kok masih dicari? Kok masih ingin mendekatkan? Karena kita hanya ketakutan, tidak memahami. Kita hanya terbawa rasa takut. Untuk melanggar peraturan Gusti.
Dan sedangkan Gusti tidak pernah membuat peraturan, tetapi Dia sudah menanamkan yang namanya naluri kepada seluruh makhluknya, hewan dan manusia. Nah, itu yang kita lupakan dari kehidupan kita. Gusti tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa diwujudkan dengan satu benda. Tetapi Gusti itu juga wujud, nyata, ya juga gaib. Semua sudah ada di alam semesta ini. Tugas kita hanya saling merangkul, saling berbagi, saling melengkapi, saling membina kerukunan. Di saat kita membuat sekatan, kita menjatuhkan yang lainnya, kita mencaci yang lainnya, entah itu baik, entah itu jelek, entah itu karena kebodohannya atau karena tingkah lakunya, itu sama saja kita melanggar kodrat alam. Karena kodrat alam yang sebenarnya kita selalu beriringan dalam hidup, saling melengkapi, saling menghidupi. Di saat kita sama-sama saling menghidupi, apa gunanya sebuah pertikaian dan pertengkaran antara satu dengan yang lain? Karena sama-sama saling menghidupi. Di saat kita mencelakakan orang lain, pernahkah kita berpikir nanti anaknya bagaimana? Yang merawat anaknya gimana? Yang mencarikan kebutuhan istri anaknya gimana? Karena selama ini kita hanya mengikuti rasa, pembenaran, mencari pembenaran atas diri sendiri, agar dibilang benar, agar dibilang baik, agar dipuji. Itulah ego kita yang sebenarnya, sehingga kita melupakan kodrat dari Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.